Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita akan berlatih tartil Quran di surah At-Tur ayat 21. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, marilah kita telaah ayat ini sehingga kita membaca sesuai dengan tajwid yang benar. Wallazina, di sini ada zal yang ada titiknya, bedakan dengan dal yang biasa. Ini harus kita latih. Kemudian sukun ya, ini disebut mat tabi'i atau mat asli, panjangnya satu alif. Wallazina, jadi titiknya ini harus diketarakan, harus ada perbedaan antara dal yang biasa dan dal yang ada titiknya. Kemudian amanu, a ini disebut dengan mad badal. A itu asalnya adalah a yang disukun hamzah, amanu. Karena di dalam Al-Quran itu tidak ada satu kata pun yang sukun hamzah yang sebelumnya itu a. Jadi a itu sudah diganti semuanya di dalam Al-Quran. Cara membacanya menjadi a yang panjangnya satu alif saja. Ini disebut dengan mad badal. Badal artinya ganti. Sukun hamzah itu sudah diganti menjadi mad. Walladzina amanu wattaba'athum, menurut teori ini wawu bertemu dengan wawu, ini idgham mutamatsilain. Akan tetapi ini tidak boleh dibaca secara idgham mutamatsilain. Jadi ini adalah pengecualian idgham mutamatsilain. Hurufnya itu sama tapi tidak ditasydidkan. Kita tidak boleh membaca amanu wattaba'athum, tidak boleh, karena meskipun ini wawu bertemu dengan wawu, tapi dia adalah pengecualian dari idgham mutamatsilain. Ini dibaca biasa saja seperti mat tabi'i. Amanu wattaba'athum. Jadi terpisah antara ini dan ini, antara wawu yang satu dengan wawu yang lain, disebabkan karena wawu bertemu dengan wawu yang sebelumnya itu adalah dhammah. Maka ini dibaca mat tabi'i biasa, atau ada yang menyebut ini adalah mat tamkin. Karena mat tamkin itu ada dua macam, tasydid ya yang panjang, kemudian ini juga wawu bertemu dengan wawu kalau sebelumnya itu dhammah, atau ya bertemu ya sebelumnya kasroh. Itu dibaca satu alif saja dan tidak diidghamkan, artinya tidak dimasukkan, tidak ditasydidkan. Walladzina amanu wattaba'athum. Ingat, ta ini juga mempunyai sifat hamzah. Ketika kita itu menekan huruf ta, kita berhembus nafas sedikit, wattaba'at, sehingga membentuk itu huruf S. Itu adalah bentukan otomatis ketika kita itu menghembuskan nafas. Ketika di sukun taknya, ditekan taknya, kemudian kita berhembus nafas sedikit. Wattaba'athum, ainnya jangan lupa. Wattaba'athum dzurriyyatuhum. Mem mati bertemu dengan zal, izhar syafawi ini tidak didengungkan. Humnya tidak panjang tapi langsung ke zal.
wattaba'athum dzurriyyatuhum ini ada tasydid yang harus kita tekan. Itu sifatnya tasydid itu kita tabrakkan atau kita tekan ke hurufnya. Dzurriyyatuhum harus jelas penekanannya. Dzurriyyatuhum, ingat juga di sini zalnya itu pakai titik sama dengan walladzina. Dzurriyyatuhum. Nah, ini kita tahan di sini mem berarti bertemu dengan ba karena disebut ikhfa syafawi. Ini ditahan dan dipanjangkan sedikit. Dzurriyyatuhum. Kita panjangkan dulu. Dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Biimanin alhaqna. Tanwin bertemu dengan hamzah, ini kita sebut izhar halqi. Kita kemarin belajar adanya tanwin bertemu dengan al. Itu kita membacanya kalau ada tanwin sebelumnya kita baca sebagai nun wasl atau nun kecil. Tapi dalam kasus ini tidak. Kenapa? Karena hamzah di sini bukan al ta'rif. Ini adalah asli hamzah qat'i qata' yang merupakan hamzah dari fi'il atau kata kerja. Kalau al itu kan diikuti kata benda atau isim. Tapi kalau ini memang aslinya al-haqa yulhiqu. Begitu dalam ilmu shorof, al-haqa yulhiqu. Asal katanya itu al-haqa gitu ya. Jadi a-nya itu memang asli sehingga ini membacanya izhar. Izhar halqi, bukan memakai nun yang kecil itu. Biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Yang atas ini dzurriyyatuhum, hati-hati harokatnya. Yang bawah ini dzurriyyatahum. Kita tadi berhenti di sini karena memang cukup panjang ayatnya, kita tidak kuat, tapi berhentinya itu hati-hati. Maksudnya adalah sesuaikan dengan makna ayat. Rata-rata itu sebelum wawu ini bagus. Karena kalau kita lihat maknanya, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum, dan yang mengikuti mereka, anak cucu mereka, wa dzurriyyatuhum, dan anak cucu mereka yang mengikuti mereka, biimanin, dengan keimanan, alhaqna bihim, akan kami pertemukan mereka nanti di surga dengan keturunan anak atau anak cucu mereka. Sampai di sini. Jadi al-haqna itu akan kami pertemukan dengan mereka itu anak cucu mereka. Sampai di sini. Kemudian kita ulangi dari mana? Dari al-haqna. Ini bagus. Jadi sedikit-sedikit kita harus tahu makna dari ayat tersebut sehingga kita berhentinya itu juga bagus. Alhaqna bihim, alhaqna kita qalqalahkan karena ada di tengah, disebut qalqalah sugro. Kalau di akhir kalimat atau ketika waqaf itu qalqalah kubro. Kalau yang tengah-tengah sugro. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Tasydidnya juga ini jangan lupa. Alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Di sini banyak yang panjang, terutama ada mad jaiz munfasil kita panjangkan. Alatnahum, mim bertemu dengan mim, idgham mimi, kemudian idgham mimi lagi kita dengungkan, kemudian nun bertemu dengan shin, ini juga kita dengungkan. Dia merupakan ikhfa hakiki. Makanya di sini ada banyak yang panjang, kita siapkan nafasnya sampai min syai'. Min syai', syai'-nya ini adalah mat lain yang waqaf. Mat lain bertemu dengan huruf yang disukun, maka ini menjadi mat arid lisukun. Setiap mat lain
yang disukun panjangnya itu menyesuaikan dengan mad alif disukun, artinya bisa 1, bisa 2, bisa 3 alif. Jadi panjang sekali, sempurnakan syai'. Sukun hamzanya harus ketara. Alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Bagaimana kalau kita tidak kuat? Ya kita berhenti. Di sini misalnya wa ma alatnahum. Berhenti wa ma alatnahum, kemudian diulangi dari wa ma alatnahum. Itu misalnya kita tidak kuat sampai min syai'. Alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum. Berhenti. Kita ulangi dari wa ma. Wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Kullu mri'in mim mati bertemu dengan ro idzar syafawi, kemudian tanwin bertemu dengan ba, kita sebut iklab. Iklab artinya membalik dari suara tanwin menjadi m atau mim mati, sehingga membacanya itu kullu mri'im, bukan n tapi m. Kullu mri'im, dan dipanjangkan ya, didengungkan. Kasabarohin ini mad alif disukun, panjangnya bisa sampai 3 alif. Kullu mri'im bima kasabarahin. Baiklah, kita ulangi dari depan, silakan ditirukan dengan nada pelan saja sebagaimana yang tadi. Kita berhenti di dzurriyyatahum, ini bagus sekali. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Shadaqallahul azim. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, demikian latihan kita pada kesempatan yang baik ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.